Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Dia yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan yang penuh kasih. Marilah kita berdiri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan ibadah kita pada minggu ini. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Maka yang menjadi tema ibadah kita pada minggu ini adalah iman yang teruji. Jemaat menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dalam penyerahan diri kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas dan dengan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami sungguh menyadari bahwa tidak satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui dengan jelas pikiran, perbuatan, dan perkataan serta berbagai kegagalan kami untuk melakukan yang baik menurut kehendak-Mu. Kami sering tidak setia, lalai, bahkan kurang peduli terhadap tanggung jawab memelihara dan membina kerukunan keluarga kami. Sebagai orang percaya, kesaksian kami menjadi tidak jelas dalam kehidupan bersama dengan tetangga, dalam pergaulan, dan dalam kehadiran di tengah masyarakat. Keberadaan kami selaku jemaat yang telah Engkau kuduskan di dunia ini sering berpikir bahwa kami mampu mengatasi segala masalah yang dihadapkan kepada kami. Kami juga gagal dalam membina dan memelihara utuhnya persekutuan kami karena mementingkan diri, kepentingan kelompok, salah paham, perselisihan, dan ketidakpedulian untuk saling memberi maaf satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, kami sungguh telah berdosa kepadamu dan juga terhadap sesama kami. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, kami memohon ampunilah kami dan bahurilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama.
Jemaat Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama sampai yang kedua. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam seluruh hidup dan kesaksian kita dalam perilaku hidup kita setiap hari. Jemaat Tuhan, kita menyanyi di PKJ
nomor 216, bait yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami dapat memahaminya dengan baik akan kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini pembacaan kita terambil di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dia hanyalah seorang perempuan, dan di mana pada zaman yang merupakan kaum marginal yang direndahkan. Entah siapa namanya juga tak disebutkan. Maklum, dia memang bukan seorang terhormat yang namanya sering terpampang dengan huruf-huruf besar di koran dan selalu diingat orang. Dalam nas pembacaan kita pada minggu ini hanya menggunakan sebutan perempuan. Bukan itu saja. Yang lebih menyakitkan, karena dia adalah seorang Kanaan yang notabene adalah seorang kafir, tidak heran bila orang-orang Yahudi menjuluki mereka dengan istilah anjing. Suatu istilah yang kasar, najis, kotor dan sangat hina. Dapatkah Anda bayangkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menarik dari kisah perempuan kafir Kanaan dalam pembacaan kita saat ini?
Pertama, dia memiliki hati yang siap mentuhankan Kristus sebagai Tuhan. Maka ketika berjumpa dengan Yesus, rasa hormat dan sapaan agung dari hatinya yang tulus begitu kentara. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Sungguh menakjubkan, bukan? Dia mengakui kemesiasan Yesus, sang pembebas dari keturunan Daud. Sebutan yang jarang diucapkan oleh seorang Yahudi sekalipun terhadap Yesus, justru datangnya dari seorang perempuan kafir Kanaan. Kontras memang dengan orang Yahudi yang notabene dianggap umat pilihan, anak kesayangan sang majikan, para ahli Taurat, orang Farisi si umat suci. Jangankan mengakui kemesiasan Yesus, malah Yesus dianggap sebagai penyesat yang selalu mereka cari cara untuk menyingkirkannya. Saudara-saudara, kontras memang ketika dalam realita kehidupan ini kita banyak menjumpai orang-orang yang menganggap diri beriman, namun mulut penuh dengan hujatan, hati penuh dengan kebencian, memperlakukan sesama seolah seperti binatang. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iman perempuan Kanaan yang satu ini bukan iman yang abal-abal, yang sekali menghadapi tantangan langsung kecewa dan mundur. Tidak, perempuan ini datang kepada Yesus memohon pertolongan di mana anaknya kerasukan setan. Ketika mengalami situasi yang tidak bersahabat, diacukan, ditolak, bahkan diusir, dia tetap bertahan. Bahkan ketika sebutan anjing diperdengarkan langsung dan ditunjukkan kepada dirinya, dia tidak kecewa. Entahlah ketika sebutan yang sama ditunjukkan kepada saudara dan saya, atau kepada orang-orang yang mengaku dirinya suci atau beriman. Tidak hanya terhenti sampai di situ, hinaan dan penolakan datang bertubi-tubi. Yesus dengan sengaja memberikan tantangan bernada penolakan untuk kesekian kalinya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Cara Yesus mengungkapkannya pun sangat menyakitkan. Dapatkah saudara bayangkan ketika saudara yang ada dalam posisi perempuan Kanaan ini? Namun di sini semakin dihina, perempuan itu justru semakin mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, beriman sejati bukan berarti mendapatkan apa yang saya atau saudara inginkan, tetapi beriman mendapatkan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Iman sejati dimulai dengan kerendahan hati dan kerelaan untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan mentuhankan keinginan dan Yesus hanyalah alat untuk mematuhi keinginan kita atau diri kita. Bukan. Di hadapan Tuhan, perempuan ini sadar bahwa sejati dirinya hanyalah si kafir yang tak layak menerima apa-apa dari Yesus. Dia sadar dirinya bukanlah si umat pilihan, layaknya si anak majikan yang layak menerima roti, simbol anugerah utama. Namun dia tetap memohon belas pengasihan Yesus Kristus. Yesus menghargai iman perempuan ini dan menyembuhkan anaknya pada ayatnya yang ke-28.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini apakah Tuhan juga menjumpai iman sejati pada kita seperti si perempuan Kanaan ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, banyak hal yang dapat kami syukuri dalam hidup ini. Terkadang kami menghadapi banyak persoalan dan pergumulan. Tuhan hadir di sana menguatkan iman kami, sehingga kami dapat melewati semua proses itu. Tidak hanya pergumulan, berkat Tuhan juga selalu kami rasakan di dalam hidup ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami menaikkan doa syafaat kami pada hari ini bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada saat ini. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat merasakan kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tak lupa juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini, ataupun yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia yang baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakailah mereka turut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya semua kegiatan itu dilancarkan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Ya Bapa, banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu
Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan berfirman dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sekarang ini kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan ini? Sebab kami tahu bahwa daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, undurlah dari ibadah ini dan kembalilah kepada kehidupanmu masing-masing, keluarga, masyarakat, dan seluruh keberadaanmu. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 406 bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.